Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Satria Budi dengan NPM 25110808167. Izin memaparkan materi presentasi tentang perkembangan Islam dari masa ke masa. Mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengapu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Islam merupakan salah satu agama terbesar dan paling pengaruh di dunia, yang tidak dapat hanya mencakup aspek spiritual dan keagamaan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, serta tataan sosial umat manusia. Perjalanan Islam dari masa ke masa adalah sebuah proses panjang yang mencerminkan bagaimana sebuah ajaran ilahi berkembang menjadi peradaban besar yang menorehkan jejaknya di seluruh penjuru dunia. Sebelum datangnya Islam, kondisi jariah Arab berada dalam masa kegelapan moral dan sosial yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Namun, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, tatanan kehidupan manusia berubah secara fundamental. Islam membawa ajaran tauhid yang menolak penyembahan berhala, menegakkan keadilan, dan memuliakan akhlak. Seiring berjalannya waktu, Islam mengalami masa kejayaan luar biasa di bawah bimbingan para khalifah dan dinasti besar, serta memberikan sumbangsih nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, hingga seni arsitektur. Namun, seperti roda berjalan, sejarah Islam juga mengalami masa kemunduran akibat konflik internal, penjajahan, dan pengaruh modernisasi Barat. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa sangat penting untuk memahami dinamika yang membentuk peradaban dunia dan menjadi bahan refleksi bagi umat Islam dalam membangun masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Islam mengalami masa kejayaan luar biasa di bawah bimbingan para khalifah dan dinasti besar, serta memberikan sumbangsih nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, hingga seni arsitektur. Namun, seperti roda berjalan, sejarah Islam juga mengalami masa kemunduran akibat konflik internal, penjajahan, dan pengaruh modernisasi Barat. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa sangat penting untuk memahami dinamika yang membentuk peradaban dunia dan menjadi bahan refleksi bagi umat Islam dalam membangun masa depan yang lebih baik. Lahirnya Islam di tanah Arab. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang kuat. Mereka memegang teguh nilai-nilai kesetiaan terhadap suku, namun di sisi lain, kehidupan sosial diwarnai dengan permusuhan, peperangan, dan ketimbangan sosial. Penyembahan terhadap berhala merajalela di sekitar Ka'bah. Terhadap lebih dari 360 berhala, kaum wanita diperlakukan rendah, bahkan sebagian bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa aib bagi keluarga. Secara ekonomi, Mekah merupakan pusat perdagangan penting yang menghubungkan Yaman, Syam, dan Irak. Namun kondisi spiritual masyarakat yang sangat rusak. Di tengah situasi ini, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah tauhid. Pada tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, berupa perintah pembacaan Quran surat Al-Alaq 1-5. Perintah ini menjadi tolak lahirnya Islam sebagai agama wahyu terakhir. Dakwah Nabi pada tahap awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun, pengikut awalnya ada keluarga dekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harithah. Setelah mendapatkan perintah berdakwah secara terbuka, Nabi menghadapi penegaan keras dari kaum Quraisy. Perlakuan kejam dan tekanan sosial politik membuat sebagian sahabat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Namun, puncaknya terjadi ketika Nabi dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini yang menjadi simbol transformasi masyarakat Islam dari kelompok kecil terlindas menjadi kekuatan politik dan sosial yang terorganisir. Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Di Madinah,
Nabi Muhammad SAW mendirikan masyarakat Islam yang dilandaskan persaudaraan, keadilan, dan hukum. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi menjadi kontribusi pertama di dunia yang mengatur hubungan antar umat beragama. Dalam piagam tersebut, setiap warga baik Muslim maupun non-Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan kota. Selama 10 tahun di Madinah, Nabi memimpin berbagai peperangan, di antaranya Perang Badar 624 Masehi, Uhud 625 Masehi, dan Ahad 627 Masehi, yang seluruhnya bertujuan mempertahankan eksistensi umat manusia. Pada tahun 628 Masehi, Nabi menandatangani perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy pada membuka jalan pada dakwah Islam secara damai. 2 tahun kemudian, Nabi berhasil menaklukkan Mekah tanpa mempertumpah darah dalam peristiwa Fathul-Qah. Setelah seluruhnya daerah Arab menerima Islam, Nabi menyampaikan khutbah pertama, khutbah wada, pada haji terakhirnya di tahun 632 Masehi. Dalam khutbah tersebut, beliau menegaskan peristiwa kesetaraan manusia, menghormatkan terhadap hak asasi, dan pentingnya perpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Beberapa bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Wafatnya Rasulullah menandai berakhirnya pada kenabian dan menjadi awal masa kepemimpinan umat manusia Islam dan para khalifah. Islam di masa Al-Khalifah Ar-Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam memilih Abu Bakar Al-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pemerintahan beliau menitik beratkan pada penyatuan umat dan menegakkan syariat Islam. Beliau juga memengaruhi kaum mutrat dan memulai perluasan wilayah ke keluar Jazirah Arab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan kepemimpinan dengan menaklukkan wilayah Persia, Mesir, dan sebagai besar Kekaisaran Bajaitum. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan inovatif. Ia membentuk sistem administrasi pemerintahan, Diwan, atau catatan keuangan negara, serta kalender Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan perluasan wilayah dan berjasa besar dalam menyusun quflah Al-Quran dan yang seragam untuk mencegah perbedaan bacaan. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai fitnah dan pemberontakan. Khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib, menghadapi konflik internal yang berat seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun demikian, masa Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai masa keemasan dan kepemimpinan Islam yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesederhanaan. Islam di masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus atau Suriah. Sistem pemerintahan berubah menjadi bentuk khalifah musyawarah menjadi monarki turun-temurun yang menandai awalnya terbentuk negara kekaisaran Islam. Di bawah kepemimpinan khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Wahid bin Abdul Malik, Islam mencapai ekspansi besar menembus Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia, dan sebagian India. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan. Namun, dinasti Umayyah juga menghadapi kritik karena kesenjangan sosial dan politik. Masyarakat non-Arab atau Mawali sering diperlakukan titik setara. Ketegangan politik dan ketidakpuasan penyebab pemberontakan yang akhirnya menjatuhkan dinasti Umayyah pada tahun 750 tahun Masehi. Islam di masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam karena kemajuan luar biasa dan
ilmu pengetahuan dan kebudayaan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah atau House of Wisdom, pusat penerjemahan dan penelitian yang mengumpulkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Bidang sains perkembangan pesat dengan tokoh-tokoh besar seperti Al-Farhid atau pelapor aljabar, Ibnu Siyah, doktor dan filsuf besar, Al-Jaraji atau ahli kedokteran, Al-Farid yang filsafat dan logika, Jabir Id Hayyan kimia, dan Al-Birut astronomi dan geografi. Namun, kemajuan ini mulai surut akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan pemberontakan daerah. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang dan dihancurkan oleh bangsa Mongol, menandai berakhirnya kejayaan dinasti Abbasiyah. Islam di abad pertengahan. Setelah kehancuran Abbasiyah, dunia Islam terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan regional seperti Kesultanan Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kesultanan Utsmani menjadi kekuatan Islam paling dominan dan bertahan hingga abad ke-20. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qulani abad ke-16, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaan, menguasai wilayah yang sangat luas dan bahkan hingga Mesir. Namun, setelah itu, kekuasaan Islam mulai menurunkan akibat serangan Eropa, memajukan teknologi Barat, dan melemahnya struktur politik internal. Penemuan jalur laut oleh bangsa Eropa juga menyeset pusat perdagangan internasional dari dunia Islam ke Barat, mempercepat kemunduran ekonomi negara-negara Muslim. Islam di abad modern. Abad ke-19 hingga ke-20 merupakan masa kebangkitan kesederhanaan Islam setelah berabad-abad mengalami kemunduran. Banyak wilayah Islam yang dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Mesir oleh Inggris, Aljazair oleh Prancis, dan Indonesia oleh Belanda. Gerakan pembaharuan mulai di berbagai tempat. Jamaluddin Al-Afghani menyeluruhkan persatuan umat Islam atau Pan-Islamen. Yang kedua, Muhammad Abduh dan Rashid Rida melakukan informasi pemikiran Islam melalui pendidikan di Indonesia. Ulama seperti Kaji Hasim Arsyari, Kaji Ahmad Dahlan, dan Buya Hamka menggerakkan kebangkitan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Muslim merdeka dan berusaha membangun kembali jati diri Islam dalam konteks modern. Organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI dibentuk dengan memperkuat solidaritas antar negara Islam. Kini, Islam terus berkembang di seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan globalisasi membentuk peluang dakwah yang lebih luas. Meskipun umat Islam juga menghadapi tantangan besar berupa radikalisme, Islamofobia, dan deklarasi modal. Kesimpulan, sejarah Islam adalah kisah tentang kebangkitan spiritual, politik, dan intelektual manusia. Islam lahir di tanah Arab yang tandus dan jahiliyah, lalu berkembang menjadi kekuatan dunia yang membawa perubahan besar dan bidang keilmuan yang beradab. Dari masa Nabi hingga dinasti-dinasti besar, Islam menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi, menciptakan sistem pemerintahan, dan menginspirasi dunia. Namun, kemunduran juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarahnya. Konflik internal, kejumudan berpikir, dan penetrasi kolonialisme menjadi faktor pemerosotan dunia Islam. Meski demikian, di abad modern, kebangkitan Islam kembali tampak melalui pendidikan, pemikiran, dan gerakan sosial yang membawa harapan bagi
bangsa masa depan umat. Salam Islam. Demikianlah materi presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.